rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa nasyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Nikmat kesehatan, kesempatan, serta hati yang masih diberi kelembutan untuk mendengarkan nasihat dan kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang melalui akhlak beliau dunia menerima cahaya kebenaran. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keutamaan berbuat baik dan menjaga akhlak. Dalam Islam, akhlak adalah fondasi dari keimanan. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya, seluruh perilaku beliau mencerminkan ajaran Al-Quran yang mulia. Saudaraku yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sangat menghargai kebaikan, sekecil apapun. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikitpun, sekalipun hanya bermuka ceria ketika bertemu saudaramu. Kebaikan tidak menunggu kita kaya, tidak menunggu kita berpangkat, tidak menunggu kita terkenal. Kebaikan bisa dimulai dari rumah, menjawab panggilan orang tua dengan lembut, menyapu lantai tanpa disuruh, menahan amarah ketika sedang lelah. Inilah bentuk-bentuk kebaikan yang kecil, namun besar nilai pahalanya. Allah tidak menilai kita dari penampilan luar semata, tetapi Allah melihat hati kita dan amal kita. Ketika kita berbuat baik, sesungguhnya kita sedang membersihkan hati sendiri. Kita sedang membentuk diri menjadi hamba Allah yang lebih baik dan lebih dekat kepadanya. Kebaikan akan kembali kepada pelakunya. Hati yang ringan, pikiran yang jernih, hidup yang lebih berkah, semuanya adalah buah dari akhlak yang baik. Kita hidup di zaman di mana dunia seakan berada di genggaman. Informasi menyebar cepat dan media sosial menjadi tempat kita mengekspresikan diri. Tetapi di balik itu semua ada tantangan besar. Tidak sedikit orang yang mudah tersinggung, mudah marah, mudah membalas dengan kata-kata kasar yang hanya karena perbedaan pendapat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Namun, apa yang terjadi hari ini? Banyak yang lebih cepat mengetik daripada berpikir, lebih cepat berkomentar daripada mempertimbangkan perasaan orang lain, dan lebih cepat menyebar berita daripada memastikan kebenarannya. Padahal menjaga lisan adalah bagian besar dari akhlak. Lisan bisa membawa seseorang ke surga dan bisa pula menyeretnya ke neraka. Begitu juga dengan jari-jari kita saat menulis komentar atau pesan. Semua yang kita tulis akan diminta pertanggungjawabannya. Karena itu, sebelum menulis, tanyakan pada hati, apakah ini baik, apakah ini menyakiti, apakah ini pantas ditulis sebagai seorang muslim. Akhlak bukan hanya saat di masjid, bukan hanya saat bertemu guru atau orang tua. Akhlak diuji justru ketika kita sendirian, ketika marah, dan terutama ketika kita diberi kekuasaan untuk membalas tetapi memilih untuk memaafkan. Saudaraku, perubahan tidak perlu dimulai dari hal-hal besar. Islam mengajarkan bahwa sedekah tidak hanya berupa uang. Tersenyum adalah sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah. Menasihati dengan lembut adalah sedekah. Memberi tempat duduk di kendaraan kepada yang lebih tua itu juga sedekah. Kebaikan kecil bila dilakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan baik akan membentuk akhlak yang mulia. Mulailah dari menyebarkan salam dengan tulus, menghindari ghibah, fitnah, dan iri hati, membalas keburukan dengan kebaikan, menahan amarah meski kita punya alasan untuk marah, tersenyum pada sesama tanpa pamrih. Jika setiap hari kita berusaha memperbaiki satu akhlak saja, misalnya lebih sabar, lebih lembut, lebih jujur, maka perlahan kita akan menjadi insan yang lebih baik. Ingatlah bahwa perubahan tidak diukur dari berapa besar langkah seseorang, tetapi dari seberapa istiqomahnya ia melakukannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, akhlak mulia adalah insan seorang muslim. Ia membuat seseorang dicintai manusia di bumi dan dicintai Allah di langit. Tidak ada ruginya berbuat baik, tidak ada ruginya bersikap sabar, tidak ada ruginya menahan diri dari keburukan. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan memperbaiki akhlak, memperbaiki hati, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.